mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ya, penonton, pendengar, dan warganet dimanapun Anda berada, kita sama-sama kembali di sebuah suasana luar biasa, yaitu debat pertama pasangan Capres dan Cawapres 2019. Dan sekarang kita masuki ke tema korupsi dan nepotisme. Korupsi dan terorisme. Dan peraturannya masih tetap sama dengan segmen sebelumnya. Dan pertanyaannya, sekali lagi kami mengingatkan, hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali. Kami berharap dalam debat kali ini, narasi kuat dan fundamental hadir di tengah ruang publik. Di meja saya sudah ada 5 buah amplop dari huruf A hingga huruf E, kemudian pilihan akan diambil kembali oleh masing-masing paslon dan akan dibantu oleh Ira Kusno. Ira menuju yang pertama ke pasangan 01. Kami persilakan. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, silakan siapa yang mau mengambil? Saya ditunjukkan, Pak. Ya. A. Amplop A, saya langsung ambil amplop A. Ini amplopnya masih tersegel dan saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Baik, saya hanya bacakan sekali, mohon diperhatikan. Untuk menduduki jabatan publik, seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini? Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan-jabatan politik, perlu sebuah penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartean kita, sehingga pemilu menjadi murah. Pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya pemilu, sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi. Dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik. Dan kita harapkan dengan rekrutmen ini, jabatan-jabatan, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur, dan seterusnya, kita akan mendapatkan putra-putri terbaik, karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat. Dan sekarang sudah kita lakukan. Contoh, rekrutmen ASN kita, PNS kita, dilakukan secara terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus. Terima kasih. Waktu habis, kami persilahkan paslon 02 menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis, dan segera. Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia.
dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah, eksekutif, kalau benar-benar niat untuk memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye. Sebagai contoh, TV adalah milik rakyat dunia maya. Jadi nggak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV. Demikian juga radio, demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu harus. Waktunya habis, Ya, Pak. terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kembali ditanggapi, waktunya 1 menit. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, saya sendiri pada saat pemilihan wali kota, saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun, waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai, pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan, bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial. Waktunya habis. Sebelum kami melanjutkan, kami mengingatkan untuk para pendukung, khususnya 02, mohon kami berharap saling menjaga dan saling menghormati. Dan selanjutnya, kami akan menuju ke sesi 2 tema korupsi, dan kami persilakan Ira menuju ke paslon 02. Pak Prabowo, Pak Sandi, silakan yang akan mengambil. Ya. Ditunjukkan Pak Sandi. Ke kamera. Ya, saya bisa minta. Amplop D. D. Baik. Masih tersegel? Mohon disimak, saya hanya bacakan 1 kali. Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga, dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi? Waktunya 2 menit. Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat-birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya, uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10%, bahkan lebih rendah. Saya akan kembalikan ke minimal 16% tax ratio. Berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 miliar dolar lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri. Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan-kebutuhan dia. Kalau dia masih korupsi, ya kita harus tindak sekeras-kerasnya. Ya kalau perlu kita contoh tindakan-tindakan drastis negara-negara lain. Ya. Kita taruh di mana mungkin ya, di pulau yang terpencil, suruh tambang pasir terus-menerus mungkin. Jadi kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan. Tidak masuk akal pejabat begitu penting, penghasilannya sedikit. Tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat, dengan segala senjata, instrumen, perangkat yang kita miliki. Inspektorat, pengawas-pengawas, tadi saya sebut kejaksaan, polisi, KPK, kami akan perkuat KPK. Kami akan bikin KPK di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK. KPK harus menjadi penegak anti korupsi di Republik Indonesia ini.
Masih ada waktunya. Benahi pencatatan aset negara. Penting. Selanjutnya, kami persilahkan Paslon 01 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu gaji ASN kita, PNS kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi. Kemudian ada merit system, rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit system, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak. Kemudian yang kedua juga ada pengawasan internal yang kuat. Ini penting sekali pengawasan internal dan juga tentu saja pengawasan eksternal, baik dari masyarakat, baik dari media, saya kira ini penting sekali, baik dari Komisi ASN, penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kembali untuk Paslon 02 memberikan tanggapan. Ya, saya kira terus masalahnya yang saya lihat, saya pelajari dari kasus banyak negara adalah tadi walaupun ada tunjangan, ada macam-macam yang disebut untuk kinerja, tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka. Jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu dan sikap tidak kuat mendapat godaan tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum. Ya, dengan membenahi pencatatan aset negara, saya pengalaman waktu di DKI bahwa kita bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Itu digunakan dengan memotivasi para ASN menggunakan teknologi informasi. Kalau kita sudah tahu aset kita, mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi ke depan. Waktunya habis. Demikian tadi untuk tema korupsi telah selesai dan kita segera beralih ke tema terorisme. Ira. Baik, kita akan masuk ke tema terorisme. Imam akan membereskan amplop. Saya akan maju ke Paslon 01 untuk memilih kembali huruf yang harus dijawab pertanyaannya. Kita tunggu sebentar supaya Imam bisa selesai dengan susunan amplop. Kita siap, silahkan Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf? Ya. Pak Ma'ruf. Saya ditunjukkan dulu Pak. Oke, dan ditunjukkan ke, ini ya Pak ya. Bapak ambil lagi, kita ulang lagi Baik. karena jatuh. Baik. Silahkan Pak. Oke. Baik, saya pegang Pak Ma'ruf. Maksud saya huruf yang sama yaitu adalah B. P. Huruf B. Saya ambil, masih tersegel. Paslon 01 mohon diperhatikan, saya hanya bacakan 1 kali. Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan isu hak asasi manusia. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM? Harap jawab dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Silahkan dijawab, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu haram dilakukan. Bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, ifsad. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, dengan berat. Oleh karena itu
upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan dua cara mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. Ke depan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran, dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Untuk itu, di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan pendekatan yang humanis, yang manusiawi, dengan tidak harus melanggar HAM, hak asasi manusia. Untuk itu, dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang, kami akan mengajak ormas-ormas, organisasi masyarakat, khususnya organisasi keagamaan. Saya melihat bahwa aparat harus Pak Jokowi, diberi maaf, pengetahuan waktunya mengenai HAM. Waktunya Mohon maaf, habis, waktunya Pak habis, Pak Jokowi. Selanjutnya, Paslon 02, silakan menanggapi, waktunya 1 menit. Jadi waktu saya masih muda, saya spesialisasinya adalah di bidang anti teror. Saya yang bentuk bersama dengan Pak Luhut Panjaitan pasukan anti teror yang pertama. Jadi saya mengerti, saya paham. Masalahnya adalah karena pengalaman saya itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah dikirim dari negara lain dan sering juga dibuat nyamar seolah teroris itu dari orang Islam, padahal itu sebetulnya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam, mungkin juga orang asing ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti benar-benar. Jadi bahwa stigmatisasi bahwa seolah itu radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi. Saya dukung usaha-usaha kemanusiaan. Waktunya habis, Pak Prabowo. Bapak. Selanjutnya Paslon 01, silakan menanggapi 1 menit. Ya, negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, pembinaan ekonomi dan sosial. Tetapi yang paling penting menurut saya, aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Dan undang-undang terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu, itu juga menitik beratkan pada pencegahan, pada pendekatan sosial, pada pendekatan ekonomi, pada pendekatan budaya, pada pendekatan keagamaan. Dan juga yang lebih penting juga ada transparansi saat proses penindakan, sehingga menjadi jelas. Waktunya habis. Dan selanjutnya kami akan persilahkan Ira menuju ke Paslon 02. Kita segera memasuki sesi kedua, pertanyaan berkaitan dengan tema terorisme. Pak Prabowo atau Pak Sandi silakan mengambil, hati-hati agak licin Pak. Tunjukkan dulu kepada saya, baru ditunjukkan ke kamera sesudahnya. Sudah Pak, hati-hati. Ya, silakan. Huruf E. Huruf E. Terima kasih. Masih tersegel dan langsung saya buka dan segera saya bacakan. Kami ingatkan, saya hanya membacanya 1 kali. Iya. Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman. Karena itu, dibutuhkan langkah pencegahan dan deradikalisasi. Hal ini bukan hanya bagi individu yang sudah terpapar paham terorisme dan keluarganya, tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini. Apa strategi Anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif? Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sebut bahwa
banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar. Yang terorisme dari dalam negeri menurut pendapat saya adalah akibat rasa ketidakadilan, rasa keputusasaan. Mereka melihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar, mereka merasa tersakiti. Dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajar-pengajar ataupun faham-faham yang radikal dan mengarah kepada kekerasan. Jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Untuk itu, Prabowo Sandi, manakala kita yang memimpin pemerintahan, kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan, untuk membantu rakyat yang paling bawah, rakyat paling miskin. Kita akan bantu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru di mana-mana harus kita perbaiki kapasitasnya, kualitas hidupnya. Dengan demikian, mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana tidak putus asa, suasana tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti. Ya, kita juga harus melihat program-program kontra radikalisasi kepada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontra ideologi, kontra narasi, dan juga kita lakukan kontra propaganda. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu Prabowo Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul berdasarkan ideologi, motivasi, dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme. Itu yang menjadi komitmen Adil Makmur bersama Prabowo Sandi. Mohon ditahan. Mohon ditahan. Selanjutnya, Paslon 01 silakan menanggapi, waktunya 1 menit. Deradikalisasi itu dari mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus, ar-ruju' ilal haq. Oleh karena itu caranya adalah apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu, yang inhiraf itu. Tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji betul, kenapa dia menjadi radikal. Waktunya habis. Mohon ditahan. Pendukung Paslon 01 mohon ditahan. Paslon 02, kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Iya, tadi sudah kita singgung ya, sebab musabab terorisme. Dan untuk itu Indonesia, negara kita harus kuat. Kita harus kuat dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain, energi, air, lembaga kuat, dan angkatan perang kita harus kuat, polisi kita harus kuat, intelligence kita harus kuat, kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Ya, jangan menunggu. Ini perlu investasi. Ini perlu, saya merasa bahwa ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelligence, dan angkatan bersenjata. Angkatan perang kita harus kita perkuat, supaya kita bisa tahan, kita bisa mendahului. Waktunya habis, Pak Prabowo. Waktunya habis. Ini dia segmen yang luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk segmen ini. Penonton, pendengar, dan warganet, usai jeda kami akan masuk ke segmen debat pasangan kandidat yang akan kembali mengambil tema hukum dan HAM. Namun bedanya pertanyaan ini datang dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat pertama Capres dan Cawapres 2019.